Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evoviva Hasan dengan NPM 2021222098. Saya di sini berperan sebagai moderator dari kelompok 11. Kami beranggotakan saya sendiri, Evoviva Hasan dengan NPM 2021222098, kemudian Novi Febrianti dengan NPM 2021222121, dan yang terakhir Isti Yudistiani Aripa dengan NPM 2021222123. Kami akan mempresentasikan materi mata kuliah pengelolaan pendidikan mengenai supervisi pendidikan. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Isti Yudistiani Aripa. Kepada Isti saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Isti Yudistiani Aripa dengan NPM 2021222123. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian supervisi pendidikan. Secara morfologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat, yang berarti kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan, tetapi sifatnya lebih manusiawi. Kegiatan supervisi bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan pembelajaran pada khususnya. Secara etimologi, supervisi diambil dalam bahasa Inggris supervision, yang artinya pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Goodcarter memberi pengertian supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan, dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Goodcarter melihatnya sebagai usaha memimpin guru-guru dalam jabatan mengajar. Materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Seorang pimpinan pendidikan yang berfungsi sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya hendaklah bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama adalah ilmiah. Artinya, kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilakukan harus mencakup unsur-unsur sistematis yang berarti dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Kemudian objektif, artinya data yang didapat pada observasi yang nyata, bukan tafsiran pribadi. Kemudian menggunakan alat instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua adalah kooperatif. Artinya, program supervisi pendidikan dikembangkan atas dasar kerjasama antara supervisor dengan orang yang disupervisi, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah konstruktif. Konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif serta mendorong untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensinya. Kemudian yang keempat adalah realistik. Pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan memperhatikan segala sesuatu yang benar-benar ada di dalam situasi dan kondisi yang objektif. Kemudian yang kelima adalah progresif. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya, apakah yang dilakukan oleh guru dapat melahirkan pembelajaran yang maju atau semakin lancarnya kegiatan belajar mengajar. Yang keenam adalah inovatif. Program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian materi yang selanjutnya ialah tujuan supervisi pendidikan. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Tujuan konkret dari supervisi pendidikan yaitu yang pertama adalah meningkatkan mutu kinerja guru.
yaitu membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. Kemudian membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerja sama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar. Kemudian meningkatkan kualitas pengajaran guru baik dari segi strategi, keahlian, dan alat pengajaran. Kemudian menyediakan sebuah sistem yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran dan juga sebagai salah satu pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Isti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, D. Fungsi supervisi pendidikan. Di sini ada 4 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama penelitian, kemudian penilaian, kemudian perbaikan, dan yang terakhir pembinaan. Penelitian berfungsi untuk mencari sumber permasalahan dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian penilaian berfungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan dan seberapa besar yang telah dicapai. Penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, kemudian penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Kemudian perbaikan. Perbaikan berfungsi sebagai usaha mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, kemudian mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Dan yang terakhir pembinaan. Pembinaan merupakan salah satu usaha memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru tentang cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, kemudian workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Kemudian tipe supervisi pendidikan. Menurut Supardi ada 5 tipe supervisi pendidikan, yaitu tipe inspeksi, kemudian tipe laissez-faire, kemudian tipe koersif, selanjutnya tipe training dan guidance, dan yang terakhir tipe demokratis. Tipe inspeksi, tipe ini merupakan tipe supervisi yang mewajibkan supervisor turun melihat secara langsung hal-hal yang dikerjakan target supervisi. Kegiatan supervisi yang menggunakan tipe ini apabila target supervisi melakukan kesalahan dalam aktivitas kerjanya, supervisor dapat menginformasikannya secara langsung kepada target supervisi agar langsung menyadari kesalahannya dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Kemudian tipe laissez-faire. Pada tipe ini, target supervisi diberikan kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya, sebab yang diutamakan dalam supervisi model ini adalah hasil akhir, sehingga supervisor tidak begitu intens dalam memfokuskan proses kerja yang dilaksanakan target supervisi. Selain itu, apabila kita menggunakan tipe ini, supervisor tidak boleh memaksakan kemauannya atau otoriter kepada orang-orang yang disupervisi. Supervisor juga diharuskan memberikan argumentasi atau alasan yang rasional tentang tindakan-tindakan serta instruksinya. Hendaknya supervisor tidak menonjolkan jabatan atau kekuasaannya agar tidak menghambat kreativitas bawahannya. Kemudian tipe koersif atau paksaan. Dalam tipe ini, supervisor melaksanakan tugasnya turut campur dalam mengembangkan pendidiknya. Tipe supervisi seperti ini diperuntukkan bagi para pendidik atau tenaga kependidikan yang masih lemah dalam memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian tipe training dan guidance atau pelatihan dan pendampingan.
Tipe ini merupakan tipe supervisi yang menekankan keefektifan target supervisi. Kegiatan supervisi dilaksanakan dengan berbasis kepada pengembangan minat dan bakat target supervisi. Tipe training dan guidance ini cocok digunakan apabila target supervisi masih belum berpengalaman dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidikan. Dan yang terakhir, tipe demokratis. Dalam tipe supervisi demokratis, keterlibatan target supervisi sangat diandalkan. Hal utama yang ingin dituju adalah adanya kerjasama pembinaan antara supervisor dan target supervisor. Langkah ini dilakukan agar target supervisi ikut melaksanakan sendiri terhadap program supervisi yang dijalankan kepadanya. Untuk itu, supervisor tidak boleh bersifat otoriter dalam menjalankan kegiatan supervisi. Keseluruhan tipe supervisi demokratis ini difokuskan ke dalam satuan pendidikan, meliputi manajemen, kurikulum pembelajaran, kemudian kesiswaan, sarana prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus. Dan materi berikutnya yaitu jenis-jenis supervisi pendidikan. Mengingat kompleksnya sistem pendidikan, maka dari itu ada banyak pendapat yang mengemukakan jenis-jenis dari supervisi pendidikan. Salah satunya adalah pendapat Suhardan dan Suhertian. Suhardan berpendapat ada 3 jenis supervisi, di antaranya supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Supervisi akademik adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah akademik, yakni hal-hal yang langsung berada di dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Kemudian supervisi administrasi. Supervisi administrasi adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Dan yang terakhir, supervisi lembaga. Supervisi lembaga adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisi pada aspek yang berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik dimaksud untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksud untuk meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah. Kemudian menurut Suhertian, jenis supervisi pendidikan ada 4, yaitu supervisi konvensional, supervisi artistik, supervisi ilmiah, dan supervisi klinis. Supervisi konvensional adalah model supervisi yang menganut paham bahwa supervisor sebagai seorang yang memiliki power untuk menentukan nasib kepala sekolah dan guru. Dalam kegiatan supervisinya, supervisor yang bergaya konvensional akan melihat kesalahan kepala sekolah, guru, dan karyawan, bahkan selalu mengawasi kepala sekolah, guru, dan karyawan. Dalam model supervisi ini, supervisor selalu mencari kesalahan orang yang disupervisi, sehingga dalam menjalankan tugasnya sewenang-wenang, tidak mau menerima masukan dari orang lain di supervisi meskipun usulan yang dikemukakan itu baik. Kemudian supervisi artistik adalah supervisi yang menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sifat arif. Ciri-ciri model supervisi artistik diantaranya membutuhkan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, membutuhkan tingkat pengetahuan yang cukup, kemudian membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam cara mengungkapkan apa yang dimiliki terhadap orang lain, yang dapat membuat orang lain menangkap dengan jelas ciri ekspresi yang diungkapkan itu. Kemudian mengutamakan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan, mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru dalam rangka mengembangkan pendidikan bagi generasi muda, kemudian menuntun untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas. Yang ketiga, supervisi ilmiah. Supervisi ini adalah supervisi yang dilaksanakan untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh mereka. Kemudian dicari pemecahannya. Ini dilakukan dengan terencana, kesinambungan sistematis, serta menggunakan alat atau instrumen yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara baik dan apa adanya. Ciri-ciri supervisi ini diantaranya dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan atau berkelanjutan, kemudian dilaksanakan dengan sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu, dilaksanakan dengan menggunakan alat atau instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir dilakukan dengan menjaring data yang apa adanya atau objektif. Dan yang terakhir, supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Supervisi klinis ini berbentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novi Febrianti. Kepada Novi saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novi Febrianti, NPM 2021222121. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai objek supervise pendidikan, langkah-langkah supervisi pendidikan, dan juga yang terakhir, manfaat supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu objek supervise pendidikan. Menurut Piet A. Sahertian, objek supervisi pendidikan di masa yang akan datang mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu pembinaan kurikulum, perbaikan proses pembelajaran, pengembangan staf, dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru-guru. Adapun objek supervisi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu pembinaan personil dan juga non-personil. Untuk pembinaan personil terdiri dari kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan juga peserta didik. Sedangkan untuk pembinaan non-personil menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Yang terdiri dari pembinaan non-personil diantaranya yaitu bangunan dan perabotan sekolah, alat pelajar yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium, serta media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil. Selanjutnya yaitu langkah-langkah supervisi pendidikan. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu pertemuan pendahuluan. Selanjutnya adalah perencanaan oleh guru dan supervisor. Yang ketiga yaitu pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Yang keempat, mengadakan analisis data. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan diskusi untuk memberikan umpan balik. Baik, yang terakhir yaitu manfaat supervisi pendidikan. Menurut Harahap 1983, ada beberapa manfaat supervisi pendidikan. Di antaranya yaitu dapat menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan, dapat menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan, dapat memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu, yang perlu kita prioritaskan, dapat mengetahui petugas-petugas seperti guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah yang perlu ditatar, dapat mengetahui petugas yang perlu diganti, dapat mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran, dapat mengetahui kelemahan kurikulum, dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar, dan yang terakhir dapat mempertahankan sesuatu yang sudah baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Novi Febrianti yang telah menyampaikan materinya. Baik, sekian yang dapat kelompok 11 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.